Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MMSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-32. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, renungan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10, di mana dikisahkan tentang tuan dan hamba. Yesus mengatakan atau menyampaikan kepada murid-muridnya, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk mengambil spirit dan posisi dalam pelayanan sebagai hamba. Spirit sebagai hamba ini tentunya selalu ada kesiapsediaan untuk melayani Tuhan. Spirit sebagai hamba ini penting untuk selalu siap sedia dalam segala hal apapun. Walaupun tadi dikisahkan dia pulang dari ladang, masih mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di ladang, lalu kemudian kembali. Pekerjaan di rumah juga masih ada, harus menyiapkan makanan dan minuman, melayani tuannya, sampai kemudian ia dapat, ketika tuannya sudah melakukan segala sesuatu, sudah dilayani, maka disitulah dia bisa menikmati saat dimana dia bisa menyenangkan dirinya sendiri atau melayani dirinya sendiri. Tentu ini hal yang menjadi suatu tuntutan dalam arti tertentu untuk pengikut Kristus, untuk kita saat ini juga, untuk senantiasa siap sedia melayani. Melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun. Karena itu spirit atau semangat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai pelayan adalah supaya melakukan apa yang harus dilakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Inilah tugas dan tanggung jawab, kewajiban yang dilakukan oleh seorang yang mengambil semangat pelayanan. Bahkan dalam konteks saat ini pelayanan bisa lintas batas, bisa berkreasi, bukan hanya apa yang ditugaskan tetapi ada kreativitas yang muncul sehingga lebih daripada apa yang tertulis dalam misalnya suatu job description atau pembagian tugas, atau juga dalam suatu ketentuan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kontrak kerja misalnya. Tapi ada hal yang lebih dari itu. Sekarang pelayanan berkembang dengan satu semangat yang tidak hanya terpaku pada apa yang tertulis, tetapi keluar dari hati, siap sedia untuk melayani kapanpun dan dimanapun. Semoga kita memperoleh semangat demikian dalam pelayanan di tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat kita, di mana kita berada dan berkarya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk menjadi pelayan putra-Mu
dalam seluruh kehidupan kami, terutama juga yang terjelma atau terjawantah dalam kehidupan kami bersama di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk siap sedia dengan semangat melayani siapapun dan kapanpun dalam situasi apapun. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menyertai kami, menuntun dan menguatkan kami, terutama kami yang berada di dalam kelemahan, dalam keterbatasan, tapi juga dalam keadaan sakit. Semoga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan saudara-saudari kami yang sakit, dan memberikan juga pengharapan kepada setiap orang yang putus asa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.